Selama beberapa dekade, bisikan tentang kemunduran Singapura telah bergema di seluruh Asia Tenggara. Sejak negara itu merdeka pada tahun 1965, para skeptis telah meramalkan kehancurannya. Namun, di tahun 2023 ini, Singapura justru berdiri lebih kokoh dari sebelumnya, menjadi pusat perdagangan, keuangan, dan inovasi global. Selama bertahun-tahun, negara-negara tetangga berusaha menyaingi Singapura dengan membangun pelabuhan raksasa, bandara megah, dan proyek infrastruktur ambisius seperti proposal Kanal Kra atau Jembatan Darat Thailand. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama channel Novi Story. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda agar kami bisa memberikan video yang berwawasan buat kita semuanya. Oke, satu video yang akan saya reaction dari Air Documenter ya, rahasia Singapura sehingga begitu kuat, begitu kaya di salah satu negara kaya di dunia ya. Apa rahasianya, padahal negara ini negara pulau yang tidak punya sumber daya mineral. Baik teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ayo kita saksikan videonya seperti apa. Akhirnya akan menggeser Singapura. Namun sekali lagi, kota Singa membuktikan bahwa para kritikus salah. Mengapa? Karena kesuksesan Singapura tidak hanya terletak pada lokasi strategis atau infrastrukturnya yang kelas dunia, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih abadi. Tata kelola pemerintahan yang baik, integritas, dan komitmen tak tergoyahkan untuk mencapai keunggulan. Jadi, sebelum ada yang terlalu cepat bersorak, berpikir bahwa Singapura akan runtuh, ingatlah ini. Kota Singa telah melewati setiap badai, dan tidak ada Kanal Kra atau jembatan darat mini yang akan mengubah itu. Singapura tidak hanya bertahan, ia berkembang, dan akan tetap ada. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengapa proyek ini tidak layak dari perspektif ekonomi pengiriman kontainer. Jembatan Darat Thailand adalah sebuah proposal infrastruktur transportasi yang bertujuan untuk menghubungkan Laut Andaman di barat dengan Teluk Thailand di timur melalui daratan di selatan Thailand. Proposal ini dianggap sebagai alternatif dari proyek Kanal Thailand atau Kanal Kra yang telah menjadi impian selama berabad-abad untuk memotong semenanjung Thailand sebagai jalur pintas menuju Selat Malaka. Namun, proyek jembatan darat ini menuai banyak kritik dan pertanyaan mengenai kelayakan, efisiensi, serta dampaknya terhadap lingkungan dan ekonomi. Jembatan darat Thailand dirancang untuk memindahkan kontainer dari Ranong di Laut Andaman ke Chumphon di Teluk Thailand dengan jarak sekitar 90 km. Rencananya, kontainer akan diangkut menggunakan kereta api dan truk. Sementara pipa minyak akan dibangun untuk mengalirkan minyak melintasi semenanjung. Di kedua ujungnya, pelabuhan laut dalam akan diperluas untuk menampung kapal-kapal besar. Tujuan utama proyek ini adalah untuk memotong waktu pelayaran sekitar 3-4 hari dibandingkan dengan rute tradisional melalui Singapura. Namun, banyak yang meragukan bahwa penghematan waktu ini sebanding dengan biaya dan kerumitan logistik yang terlibat dalam memindahkan kontainer dari kapal ke darat dan kembali ke kapal. Ya, sedikit saya tambahkan teman-teman ya, bahwa memang banyak memprediksi bahwa apabila tanah genting Kra yang ada di Thailand itu dibelah menjadi kanal, maka akan menghancurkan ekonomi Singapura. Namun pemerintah Thailand juga tidak mau mengambil resiko karena daerah ini adalah daerah rawan yang selalu ingin memerdekakan diri. Jadi salah satu alternatif yang ditawarkan adalah membangun rel kereta api mengangkut barang dari timur atau dari utara ke selatan. Itu juga sesuai tadi yang diprediksi, bahwa saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan di video ini, bahwa itu akan rumit. Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk memahami beberapa konsep dasar tentang pengiriman kontainer dan kapal kontainer modern. 1. Ukuran kontainer. Kontainer pengiriman modern diukur dalam satuan TEU, 20 Foot Equivalent Unit. 1 TEU setara dengan kontainer berukuran 20 kaki. Ada juga kontainer FEU, 40 Foot Equivalent Unit, yang berukuran 40 kaki, 12,2 meter. 1 FEU setara dengan 2 TEU. 2. Ukuran kapal. Kapasitas kapal kontainer diukur dalam TEU. Kapal terbesar di dunia,
seperti MSC Irina memiliki kapasitas hingga 24.346 TEU. Namun, untuk perhitungan proyek jembatan darat Thailand, kapal dengan kapasitas 14.000 TEU, klasifikasi New Panamax, akan digunakan sebagai acuan karena kapal ini adalah yang terbesar yang dapat melewati terusan Panama. Jenis perjalanan kapal. Ada dua jenis perjalanan kapal kontainer. A. Pengiriman langsung, direct shipping. Kapal berangkat dari pelabuhan A ke pelabuhan B tanpa berhenti di tengah jalan. B. Transshipment. Kapal berhenti di pelabuhan lain untuk membongkar dan memuat kontainer baru sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Mengapa jembatan darat Thailand bisa jadi ide yang buruk? 1. Pengiriman langsung melalui jembatan darat. Bayangkan sebuah kapal dengan kapasitas 14.000 TEU tiba di pelabuhan Chumphon. Proses pembongkaran kontainer dari kapal ke darat memakan waktu 1-3 hari, bahkan bisa mencapai seminggu tergantung efisiensi pelabuhan. Setelah itu, kontainer harus dipindahkan ke kereta api atau truk untuk diangkut ke Ranong. Dengan asumsi satu kereta api dapat membawa 110 TEU, 55 kontainer 40 kaki, maka diperlukan 128 perjalanan kereta api untuk memindahkan 14.000 TEU. Setibanya di Ranong, kontainer harus dimuat kembali ke kapal lain. Proses ini membutuhkan waktu dan koordinasi yang sangat rumit, dan belum tentu ada kapal yang siap menunggu di Ranong pada waktu yang tepat. Dengan semua proses ini, penghematan waktu 3-4 hari yang dijanjikan mungkin tidak tercapai, malah bisa lebih lama. Selain itu, ada risiko kemacetan di pelabuhan yang bisa memperlambat proses lebih lanjut. 2. Penggunaan pelabuhan Chumphon dan Ranong sebagai hub transshipment. Thailand berencana mengembangkan kedua pelabuhan ini sebagai hub transshipment. Namun, Singapura sudah menjadi hub transshipment terbesar di dunia. Dan Port Klang di Malaysia juga merupakan pesaing kuat. Untuk bersaing, Thailand perlu membangun pelabuhan sebesar Tuas di Singapura yang sedang dibangun dengan investasi 14 miliar dolar Amerika Serikat selama 20 tahun. Membangun dua pelabuhan sebesar itu di Thailand akan sangat sulit dan mahal. Selain itu, transshipment lebih efektif jika semua kapal bertemu di satu pelabuhan, bukan dua seperti dalam rencana Thailand. Jika sebuah kapal dari Hong Kong ke Mombasa, Kenya, harus berhenti di Chumphon, kemungkinan besar tidak akan ada kontainer yang menunggu untuk diangkut ke Mombasa. Hal ini membuat pelabuhan Thailand kurang menarik bagi perusahaan pelayaran. 3. Proyek jembatan darat ini diperkirakan membutuhkan biaya hingga 1 triliun baht. Selain biaya konstruksi, ada juga biaya pemeliharaan yang besar. Belum lagi dampak lingkungan yang signifikan, seperti perluasan pelabuhan laut dalam dan lalu lintas kereta api barang yang terus-menerus melintasi semenanjung. Untuk memahami lebih jelas mengapa jembatan darat Thailand mungkin tidak seefisien yang diharapkan, mari kita bandingkan dengan rute tradisional melalui Selat Malaka. Misalnya, perjalanan dari Shanghai ke Colombo, Sri Lanka, melalui Selat Malaka memiliki jarak 3.804 mil laut. Dengan kecepatan kapal rata-rata 20 mil laut per jam, waktu tempuhnya sekitar 190 jam atau hampir 8 hari. Jika menggunakan jembatan darat Thailand, jarak dari Shanghai ke Chumphon dan dari Ranong ke Colombo adalah 3.278 mil laut yang memakan waktu sekitar 164 jam atau hampir 7 hari. Jadi, penghematan waktu hanya sekitar 26 jam atau sedikit lebih dari 1 hari. Namun, jika kita memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk membongkar kontainer di Chumphon, mengangkutnya ke Ranong, dan memuatnya kembali ke kapal, total waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 5 hari. Ini berarti jembatan darat justru memakan waktu lebih lama daripada rute tradisional. Selain waktu, ada juga biaya tambahan yang harus diperhitungkan. Biaya pembongkaran dan pemuatan ulang kontainer, biaya transportasi kereta api, dan biaya pelabuhan di kedua ujung jembatan darat bisa mencapai $480 per kontainer 40 kaki. Sementara itu, penghematan biaya bahan bakar.
karena jarak yang lebih pendek, hanya sekitar $30 per kontainer. Jadi, secara keseluruhan, jembatan darat justru lebih mahal bagi perusahaan pelayaran. Proyek jembatan darat membutuhkan koordinasi yang sangat rumit antara pelabuhan, kereta api, dan perusahaan pelayaran. Setiap keterlambatan dalam salah satu tahap bisa menyebabkan penumpukan kontainer dan kemacetan di pelabuhan. Ini bisa menjadi mimpi buruk logistik yang sulit diatasi. Proyek ini juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Perluasan pelabuhan laut dalam bisa merusak ekosistem laut di sekitar Ranong dan Chumhon. Selain itu, lalu lintas kereta api barang yang terus-menerus melintasi Semenanjung bisa mengganggu kehidupan masyarakat lokal dan satwa liar. Singapura sudah menjadi hub transshipment terbesar di dunia dengan infrastruktur yang sangat maju dan efisien. Port Klang di Malaysia juga merupakan pesaing kuat. Thailand akan kesulitan bersaing dengan kedua negara ini, terutama karena Singapura terus berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan pelabuhannya. Proyek jembatan darat Thailand adalah ide yang ambisius, tetapi penuh dengan tantangan logistik, finansial, dan lingkungan. Dengan Singapura yang sudah menjadi hub transshipment terkemuka di dunia, sulit bagi Thailand untuk bersaing. Alih-alih mengejar proyek ini, Thailand bisa memfokuskan sumber dayanya pada pembangunan kota-kota selatan dan infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, Thailand dapat mencapai kemakmuran ekonomi tanpa harus bergantung pada proyek-proyek besar yang berisiko tinggi. Proyek ini juga mengingatkan kita pada proyek-proyek infrastruktur besar lainnya di Asia, seperti Pelabuhan Gwadar di Pakistan dan Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, yang seringkali lebih bersifat politis daripada ekonomis. Thailand harus belajar dari pengalaman negara-negara lain dan memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyatnya. Dengan pertimbangan yang matang dan perencanaan yang baik, Thailand bisa menemukan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan. Oke teman-teman, demikian satu buah video dari Air Documenter ya. Sangat menarik sekali dan ulasannya sangat masuk akal. Saya lebih memilih bukan melalui jalan kereta api atau jalan darat ya, untuk membuka logistik kalau ingin menyaingi Singapura atau ingin memblok ekonomi Singapura, tetapi dengan membuat kanal seperti di terusan Panama atau di terusan Suez ya. Tapi sekali lagi bahwa itu juga mempunyai risiko bahwa daerah selatan Thailand ini selalu ingin merdeka. Jadi apabila dibelah, mereka punya peluang untuk terus bergerak memisahkan diri dengan Thailand yang saat ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video kami dan Air Documenter. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini memberikan wawasan kepada kita semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.